Lisa Mariana akhirnya menuntaskan pekan sibuk terkait perkara hukum yang dihadapinya setelah memberikan keterangan sebagai saksi di Polda Jawa Barat soal dugaan keterlibatannya dalam video syur yang beredar pada 15 Juli. Lisa juga baru saja menjalani pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil atas klaim Lisa memiliki anak dari hasil hubungan gelap mereka. Lantas, apa yang terjadi dalam pemeriksaan tersebut? Satu hal yang patut disyukuri dari dua perkara hukum yang menghimpitnya, Lisa Mariana belum sampai ditetapkan sebagai tersangka usai memberikan keterangan. Sebaliknya, Lisa justru mendapat angin segar lantaran permohonannya untuk melakukan tes DNA bersama Ridwan Kamil guna membuktikan ucapannya di awal kemunculan sudah mendapat restu dari pihak kepolisian. Kami pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan atensi melalui Direktur Baris-Krim atas permintaan permohonan tes DNA kepada Lisa Mariana dan bayinya dan terhadap RK di Kabupaten. Tadi saya sudah memberikan kepada Lisa formulir dan surat pernyataan untuk kesiapan Lisa Mariana melakukan tes DNA bersama dengan bayinya ke Akura. Ya, itu akan segera dilakukan. Memang sejak awal kemunculannya di publik, Lisa Mariana berkeyakinan jika anak berinisial CA yang ada dalam asuhannya adalah anak biologis dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Bahkan dalam podcastnya bersama Pablo Benoa, Lisa Mariana mengaku siap dipenjara jika memang hasil tes DNA yang sejak awal diminta menunjukkan ketidakcocokan antara sang putri dengan Ridwan Kamil. Terus gimana? Ini lu kasus lu mau bawa kemana sih sebenarnya? Mau dibawa kemana ya? Ya sebenarnya sih gue maunya damai-damai aja. Kemarin lu mau kenceng-kencengan, lu terus sekarang tiba-tiba mau damai gimana ya, sih? kita nggak boleh terlalu keras juga sih, gitu. Maksudnya nggak boleh terlalu keras? Ya udah, gitu pokoknya. Jawabannya simpel banget ya. Jawaban aman kalau sama lu. Enggak, maksudnya apa gitu? Lu pengennya ujungnya kemana? Hak anak lah bang. Tes DNA. Tes DNA ayo. Lah tes DNA kalau di Indonesia emang lu percaya? Enggak. Dan kalau misalkan hasilnya negatif, gue bawa koper, borgol tangan lu. Ya, udah gue masuk ke bui. Seyakin itu loh. Bahwa itu anaknya. Kalau sampai dimanipulasi, karena kan USG juga kan begitu kan. Oh gitu? Iya, sampai sekarang rumah sakitnya juga tegang ya. Enggak, gua maksudnya dimanipulasi gimana? Ya adalah ketakutan lah. Kan dia kan orang besar ya. Beliau kan orang besar. Emang lu nggak Walaupun besar? sekarang udah sipil. Emang lu nggak besar? Badan gua doang besar. Oh, gara-gara dia. Dengan tes nanti akan terlihat dengan jelas hubungan genetika bayi tersebut kepada orang tuanya. Dan apabila nanti tes DNA tersebut telah keluar, tentu semua para pihak akan mengikuti konsekuensi hukum daripada hasil tes DNA itu. Pak RK juga sudah bersedia untuk tes DNA dan kami juga meminta kepada penyidik agar dilakukan secara bersamaan dengan dokter yang sama. Soal tes DNA, pihak kuasa hukum Lisa Mariana menegaskan jika sampai saat ini belum tahu kapan hal tersebut akan dilaksanakan. Yang pasti, pihaknya dan pihak Ridwan Kamil sudah sama-sama sepakat untuk melakukan tes DNA yang kemungkinan besar dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, sesuai rekomendasi pihak kepolisian. Bicara tes DNA, karena tadi kedua belah pihak sudah ada bikin surat pernyataan maupun dari pihak RK maupun dari pihak kami, klien kami, itu akan dilaksanakannya nanti menunggu kabar dari penyidik. Tadi waktunya kapan, yang jelas permintaan kami adalah bisa dilakukan tes DNA secara netral dengan waktu yang sama di kedua belah pihak, itu aja. Jadi kita tunggu aja nanti satu rumah sakit apa di... Yang jelas kalau dari penunjukan dari kepolisian sih di RSCM. Endingnya kalau seandainya ternyata hasil dari tes DNA ternyata bukan anaknya RK. Bohong. Misalnya. Itu bohong. Itu udah pasti dimanipulasi, di rekayasa. Lu mau tes di Indonesia apa di luar? Di luar lah.
Di luar aja lah. Lu pengennya tesnya di luar. Ya, secara terbuka bisa nggak? Gue kurang paham gitu. Biar jangan ada kecurangan. Lu kebayang nggak sih kalau seandainya dia tes di Indonesia itu hasilnya apa? Kemungkinannya bisa dibayar kali. Kebayang nggak sih itu? Itu yang gue khawatirkan. Sejak awal. Iya. Terlepas dari angin segar dikabulkannya permohonan tes DNA oleh pihak kepolisian, dalam pemeriksaan kemarin, Lisa Mariana dicecar sekitar 40 pertanyaan dari penyidik Mabes Polri. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan penyidik pada LM masih sekitar kronologis hubungannya dengan Ridwan Kamil dari awal perkenalan sampai lahirnya anak yang diklaim merupakan anak biologis dari RK. Pertanyaan tersebut ada 40 pertanyaan yang telah dijawab oleh Lisa Mariana dari penyidik. Mayoritas terhadap pertemuannya dengan Pak Ridwan Kamil telah dijawab dengan Lisa Mariana dengan baik, dari mulai undangan dari panggilan Pak Ridwan Kamil ke Hotel Windam di Palembang sehingga terjadi pertemuan mereka 3 hari 2 malam di sana. Nah, sesudah dari situ kamilah si Lisa Mariana dan kemudian melahirkan bayi, dan pengecekan bayinya itu juga berikut dengan ajudan Pak Ridwan Kamil semua dilakukan di rumah Suki dekat rumah Tangerang ya. Nah, itu sudah dijawab oleh Lisa Mariana semuanya. Tadi pertanyaan itu ada mengapa dibuat di medsos soal masalah Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Ya, karena akses terhadap Ridwan Kamil ditutup semua, baik handphone, baik telegram, baik dan lain-lain, di mana selama 3 tahun sejak dari kehamilan dan anaknya lahir dibiayai oleh beliau gitu loh. Nah, tiba-tiba ya dia putus komunikasi. Dengan demikian ya dia melalui medsos gitu. Jadi sudah semua tadi dirangkum di dalam berita acara tersebut yang sudah ditandatangani oleh. Wajar gue tantrum lah bang. Anak udah mau sekolah segala Tadi macam. penyebab. Kalau buat saat ini gue ya pasti tetap bakal perjuangin hak anak. Gue pendidikan yang baik, mentalnya mau gue jaga walaupun gue harus capek banget. Tak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, dalam pemeriksaan kemarin Lisa Mariana juga membawa sejumlah bukti yang menguatkan argumennya terkait hubungan yang terjadi dengan Ridwan Kamil. Sayangnya, tim kuasa hukum Lisa Mariana tak membocorkan secara rinci terkait bukti-bukti apa saja yang disertakan dalam pemeriksaan tersebut. Tadi kebetulan kan Cube turunin dikit dong Cube. 40 pertanyaan dan kita menyerahkan ada 4 bundel bukti yang dipunyai oleh klien kami Lisa Mariana yang kita serahkan juga kepada penyidik supaya lebih terang untuk permasalahan perkara pencemaran nama baik. Ya, kalau bukti kan udah biar menjadi internal di kepolisian. Yang jelas tadi ada 4 bundel kita serahkan, biar mereka nanti, karena semua bukti itu mau dari pelapor ataupun terlapor itu perlu diuji. Biarin nanti kita serahkan ke kepolisian sendiri. Yang 4 bundel itu Saya tambahkan sedikit ya. Semuanya dari mulai video, foto, percakapan dan lain-lain. Bukti-bukti daripada Lisa tadi Mariana sudah disampaikan kepada penyidik dan sudah diberkas, dan juga bukti-bukti dari pelapor Ridwan Kamil juga diperlihatkan kepada kami, di mana bukti-bukti tersebut menurut Lisa Mariana patut juga ada yang tidak sesuai dengan Data hasil yang kami peroleh dari sebuah bukti percakapan. Ini bukti percakapan ya antara LM dengan seseorang, mengatakan bahwa dalam percakapan tersebut beliau itu tanggal bulan Agustus 26 Agustus mereka berkomunikasi dan mengaku bahwa LM itu telah hamil 16 minggu. 16 minggu teman-teman kami ke belakang itu di bulan Mei 2021. Sementara Pak RK sendiri, menurut RM sendiri yang bicara bahwa dia ketemu dengan Pak RK di bulan Juni. Kalau ketemu di bulan Juni, berarti kan sudah diduga hamil duluan gitu loh. Ini bersesuaian dengan saksi yang lainnya. Yang saksi ahli yang kami dapat informasi, ya tentunya saksi misal dari kandungan kami mendapatkan informasi bahwa kelahirannya di bulan Januari 2022 tanggal 26.
Hasil perhitungan dari saksi ahli tersebut yang kami dapat informasi setelah kami berkonsultasi, kalau kehamilannya 36 minggu dengan berat badan di atas 4 kilo, kemudian tidak masuk inkubasi, itu kelahiran normal. Soal hasil akhir dari laporan dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan pada kliennya, kuasa hukum Lisa Mariana tak mau terlalu berspekulasi. Yang pasti, dari keterangan yang disampaikan oleh kliennya dan bukti-bukti yang disertakan ke penyidik, kuasa hukum Lisa beranggapan jika benar ada hubungan yang terjalin antara Lisa dan RK sampai lahirnya CA. Laporan pencemaran nama baik ini timbul akibat dari hubungan antara Lisa Mariana dengan Pak RK sesuai dengan keterangan Lisa Mariana tadi, sehingga polemik ini kami berterima kasih kepada Pak Ridwan Kamil telah melaporkan diri sendiri ke Baris Krim ini, sehingga demikian terbuat semua apa yang dialami oleh Lisa Mariana. Jadi dalam hal ini bahwa pencemaran nama baik copy paste itu tidak serta-merta berdiri sendiri, ada ditimbulkan akibat hubungan antara Pak Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana sehingga lahirlah anaknya Sheila. Lantas, dengan adanya tes DNA nanti, apakah anak Lisa Mariana bakal dapat pengakuan dari Ridwan Kamil atau justru Lisa lah yang berakhir di balik jeruji besi karena terbukti melakukan pencemaran nama baik? Kalau kami sampai sekarang sangat meyakini pasti kepolisian Indonesia bekerja dengan profesional dan baik, karena hari ini klien kami ataupun saya sebagai kuasa hukum tadi merasa nyaman pada saat pemeriksaan di klien kami, gitu. Dimana di situ kelihatan bahwa polisi ini tidak pandang bulu mau status apapun orang tersebut, jadi merasa nyaman dan kami masih yakin biarinlah polisi untuk bekerja dengan baik dan kita tidak mau melihat intervensi ke depan. Karena saya yakin polisi sudah lebih apakah akan ditetapkan PSK kepada Lisa Mariana, itu kita serahkan kewenangannya kepada. Memang ya Pak RK kan sudah menyatakan apapun hasil nanti tes DNA, beliau siap secara hukum, konsekuensi hukum, kan ada konsekuensi hukum Pak. Iya. Kalau misalnya tes DNA hasilnya katakanlah misalnya identik dengan Pak RK, ada konsekuensinya kan begitu. Kalau tidak ada, ya juga ada konsekuensinya. Pertanyaannya mendasar, apakah Pak RK siap dengan segala konsekuensi? Beliau siap dari awal apapun hasilnya. Itu loh.